Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang tabungan versus deposito dan juga versus investasi. Bayangin deh, kamu punya duit 10 juta nih. Nah, tapi sekarang muncul dilema yang klasik. Lebih baik ditaruh di tabungan, deposito, apa investasi. Banyak orang asal taruh aja, tapi nggak tahu apa sih bedanya dari tabungan, deposito, dan juga dari investasi. Dan akhirnya, uang mereka itu nggak bisa berkembang dengan optimal. Let's go, kita bedah sama-sama biar kamu nggak salah ngelangkah. Oke? Tabungan itu ibarat laci penyimpanan yang ada di rumah. Uang kamu gampang banget untuk diakses. Bisa diambil, bisa kayak dicomot dan segala macam. Mau tarik tengah malam, itu pun bisa lewat ATM, m-banking. Tapi masalahnya, bunga tabungan itu kecil banget. Biasanya sih nggak nutup inflasi ya. Jadi artinya uang kamu itu nilainya menyusut tiap bulan, tiap tahun, dan juga generasi. Kalau cuma di tabungan. Tapi tabungan itu cocok buat tabungan darurat atau jangka pendek. Contohnya deh, bayar listrik, belanja bulanan, atau hal yang nggak kita duga. Dan juga buat bisa jadi asuransi sih, atau proteksi diri. Yang kedua, tentang deposito. Sekarang bayangin deh, kamu nitip uang itu ke bank. Tapi kali ini bukan di tabungan, melainkan di deposito. Kalau untuk tabungan itu fleksibel, deposito malah kebalikannya. Karena kekunci atau terkunci. Misalnya, kamu naruh duit dengan tenor 6 bulan. Ya, duit kamu bakal di situ selama 6 bulan, nggak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Dan juga kalau mau ngambil cepat, pasti kena penalti dan ada penaltinya. Kelebihannya dari deposito ini bunga lebih tinggi daripada tabungan. Jadi lebih aman, simpan dana besar dengan resiko yang sangat kecil. Deposito ini cocok buat kamu yang punya target menengah. Contohnya, 6 bulan sampai 2 tahun. Biaya liburan, DP rumah, dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah investasi. Kalau tabungan itu ibarat laci, deposito itu kayak berangkas, maka investasi itu kayak menanam pohon. Jadi kayak benihnya dulu gitu. Uang yang kamu tanam itu bisa tumbuh lebih besar. Tapi ya perlu waktu, kesabaran, kegigihan, dan juga ada resiko gagal panen atau gagal membuat dapat profit. Karena bisa fluktuatif gitu, naik turun. Jenisnya ada banyak, saham, obligasi, dan juga reksadana, emas, bahkan kripto. Keuntungan dari investasi ini bisa lebih tinggi daripada deposito. Tetapi nilainya itu bisa naik turun, bahkan fluktuatif. Dan volatilitasnya itu bisa tinggi sekali. Kalau investasi ini cocoknya buat jangka panjang, dana pensiun, kebebasan finansial, atau punya impian dalam jangka waktu panjang yaitu 10-20 tahun di masa depan. Tapi ingat dulu, semakin besar potensi dapat cuan, maka semakin besar juga resiko yang didapat. Maka hati-hati dalam memilih investasi, biar duit kamu nggak rugi. Oke? Makanya penting buat belajar fundamental dan juga diversifikasi. Jangan taruh uang kamu di satu keranjang aja. Harus beberapa keranjang dan juga berapa persen dengan resiko kamu. Jadi buat perbandingan singkatnya, gini deh. Buat tabungan itu, akses cepat, tapi keuntungan dan risikonya itu kecil. Kalau buat deposito sendiri, itu aman, tapi kurangnya adalah fleksibel. Gak bisa fleksibel gitu. Kalau untuk deposito sendiri, itu resikonya. Kalau deposito itu aman, bunga lebih besar, tapi kurang fleksibel. Dan juga investasi. Kalau investasi sendiri, ini punya keuntungan yang lebih gede. Tapi juga, disclaimer dulu, ini juga punya resiko yang gede. Kalau dianalogikan adalah tabungan itu sebuah motor dan gesit buat harian. Kalau deposito itu kayak mobil keluarga, aman dan juga stabil. Jadi ya nggak usah ditunggu gitu, cukup beli, cukup ini langsung udah tinggal gitu. Kalau investasi itu kayak kapal layar,
bisa bikin atau bisa bawa kamu lebih jauh, tapi butuh skill navigasi biar nggak ketabrak atau karam. Ya sekarang tinggal kamu yang pilih gitu kan, mana kendaraan finansial yang cocok dengan profil kamu dan juga kebutuhan kamu. Atau lebih bijak lagi, digabung semuanya atau dikombinasikan. Gak cuma satu, punya tabungan buat dana darurat, punya deposito buat target menengah, dan punya investasi buat jangka panjang atau long term, investasi jangka panjang. Jadi kamu lebih pilih tim gabungan, tabungan dan juga investasi, atau tabungan dengan deposito. Dan juga tulis di komentar ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian dan juga orang anak muda yang pengen melek investasi atau melek secara keuangan. Oke, thank you, semoga video ini bermanfaat.